Bismillahirrahmanirrahim. Coba dulu lagi pertanyaan yang muncul tentang materi ini, macam penulisan kitab asli hadis. Apa saja? Apa tadi pertanyaannya? Yang pertama, mengapa para ulama menyusun kitab hadis dengan berbagai model, dan apa dampaknya terhadap pemahaman umat Islam terhadap hadis? Apa jawabannya? Untuk memudahkan umat Islam memahami dan mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik. Jadi kenapa para ulama menulis kitab-kitab hadis itu dengan berbagai macam model penulisan? Sebetulnya yang menjadi kepentingan atau penulisan itu tergantung kepada kebutuhan saat itu. Sesuai dengan perkembangan periwayatan hadis. Jadi apa kebutuhannya? Nah, itulah model yang muncul. Umpamanya kita anggap kitab yang paling atau lebih tua dalam kitab hadis itu Muwatta. Kenapa ditulis oleh Imam Malik kitab Muwatta? Dengan model tulisan Muwatta itu, Muwatta artinya kan mengumpulkan. Tujuannya adalah untuk menjawab berbagai persoalan agama yang muncul dan diajukan kepada beliau berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi. Maka dirangkum di situ oleh Imam Malik. Fokusnya bersumber kepada hadis Nabi, tapi tujuannya menyelesaikan masalah yang ada pada masa beliau. Kalau begitu, untuk menyelesaikan masalah, karena dunia zaman berkembang terus, kadang-kala perlu ijtihad, perlu pendapat sahabat, perlu pendapat tabi'in. Maka dirangkum juga pendapat atau perkataan selain perkataan Nabi dalam kitab mereka untuk menjelaskan perkataan Nabi tadi. Itu kebutuhannya. Nah, sehingga ditulislah model tulisan kitab Muwatta. Begitu juga tulisan kitab Musnad. Sebelum kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal ada kitab Musnad Al-Humaidi, ada Musnad Asy-Syafi'i, ada Musnad Abu Hanifah yang lebih dulu lagi. Nah, kenapa mereka menulis kitab Musnad? Karena untuk memudahkan menghafal hadis, memudahkan mengamalkan hadis. Apa sebab? Ketika hadis itu ditulis dengan pola musnad, maka untuk mengetahui hadis itu cukup pertama sekali mengenal siapa perawi pertamanya. Ini Abu Bakar. Maka penulis kitab musnad dalam kitabnya akan mencantumkan semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar saja. Nah, dulu kebiasaannya seperti itu. Kalau dibacakan sebuah hadis, oh ini hadis Abu Bakar ini. Oh ini hadis dari Umar. Ini hadis Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi untuk memudahkan. Baik, itu barangkali. Pertanyaan yang kedua. Apakah metode penyusunan sanad dalam Musnad Imam Hanbal benar-benar konsisten dan bebas dari perubahan? Apa jawabannya? Tidak. Metode penyusunan sanad dalam Musnad Imam Ahmad tidak sepenuhnya konsisten dan tidak bebas dari penyimpangan. Meskipun disusun berdasarkan nama sahabat perawi, terdapat pengulangan penyisipan hadis di luar urutan dan perbedaan redaksi yang menunjukkan adanya variasi dalam tradisi dan penyusunan. Jadi tidak konsisten. Ada contohnya? Contohnya pengulangan hadis dengan sanad atau matan yang berbeda di beberapa tempat. Yang kedua, hadis-hadis dari satu sahabat kadang muncul di musnad sahabat lain karena alasan tertentu. Ketiga, keterlibatan murid-murid Ahmad. Keempat, Ahmad tidak membatasi diri pada hadis wahid saja. Itu bukan ketidakkonsistenan. Nah, itu mungkin analisa siapa.
dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal itu punya aturan tersendiri untuk dimasukkan hadis dalam kitabnya. Perawi-perawinya terseleksi. Nah, kemudian berkaitan dengan kualitas, yang perlu kita catat dalam kitab yang 6 ataupun dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal itu tidak ada satupun hadis yang disepakati ditinggalkan, matruk, tak ada. Paling bawah itu hadis yang dhaif yang diperselisihkan kedhaifannya. Tidak ada satupun hadis dalam kitab yang 6 yang disepakati ditinggalkan. Yang ada paling rendah itu diperselisihkan kualitasnya. Menurut sebagian ulama hadis ini tidak sahih atau bukan hadis, tapi menurut sebagian yang lain itu hadis. Nah, jadi ini adalah memang ijtihad masing-masing imam. Kalau Ustaz kira tak mungkin tidak dikatakan imam tidak konsisten. Memang ada kekurangan, itu wajar. Ada kritik, itu wajar. Tapi metode Imam Ahmad itu memang ada yang sedikit berbeda dengan kaidah umumnya, itu biasa-biasa saja. Beliau menyusun hadis dalam kitabnya itu setelah menyeleksi lebih kurang 1 juta hadis yang dia temukan. Bayangkan, Imam Ahmad itu luar biasa. Dia imam di 3 bidang ilmu agama. Dia imam di bidang hadis, dia imam di bidang fikih mazhab Hambali, dia imam di bidang akidah. Itu imamnya akidah Ahlul Hadis atau Al-Asari. Luar biasa. Dari 1 juta hadis lebih yang dia temukan, dia seleksi dengan kaedah-kaedahnya, maka yang dia masukkan yang sesuai dengan aturan kitab musnadnya hanya lebih kurang 40 ribuan hadis saja. Dari yang 40 ribuan hadis itu memang ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dinilai dhaif, tapi tidak satu pun hadis yang disepakati ditinggalkan karena kedaifannya. Dalam penelitian belakangan, oleh ulama belakangan, hadis yang dinilai dhaif dalam kitab Musnad Imam Ahmad itu ada yang mengkategorikan hadis hasan. Hadis hasan karena pada masa Imam Ahmad belum ada pembagian kualitas hadis menjadi 3. Sahih, hasan, dhaif. Dulu pembagian hadis itu sebelum masa Imam At-Tirmizi, Muhammad jauh sebelum Imam At-Tirmizi. Dia wafat 241. At-Tirmizi wafat 277. Sebelum masa Imam At-Tirmizi, pembagian hadis itu dikenal 2 saja. Sahih dan dhaif. Tapi pada masa Imam At-Tirmizi, dia melakukan penelitian, ternyata hadis-hadis yang dinilai dhaif itu tidak terlalu dhaif. Masih bisa diamalkan dalam bidang tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu. Maka Imam Ahmad juga begitu. Hadis yang dhaif itu yang dalam penelitian Imam At-Tirmizi dan juga ada ulama lain mengatakan sebetulnya bukan dhaif tapi hasan. Cuman waktu Imam Ahmad belum ada pembagian hadis kepada sahih dan hasan. Yang ada sahih, dhaif. Nah, Imam At-Tirmizi bagi 3. Sahih, hasan, dhaif. Maka yang dhaif yang tidak terlalu dhaif itu kategori hasan. Itu menurut sebagian pandangan para ulama. Walaupun dhaif, dalam kaidah Imam Ahmad itu masih bisa dijadikan dalil, dijadikan sebagai dasar penunjang. Mungkin sebagai iktibar, mungkin sebagai penafsir, dan sebagainya masih bisa dipakai, tidak mutlak untuk ditinggalkan. Maka itu juga dicantumkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, itu pandangan umumnya. Apa lagi? Pertanyaannya? Seberapa akurat penulisan jadawil atau tabel rawi? Seberapa akurat penulisan jadawil atau tabel rawi dalam karya-karya seperti Al-Muwatta dan Musnad Imam Malik? Seberapa akurat?
Nah, ini kita bisa sulit mengukur. Apa ukuran akurat? Siapa yang buat standarnya? Nah, yang jelas, di dalam kitab-kitab asli hadis itu, mereka sudah menerapkan penyeleksian dengan melalui standar 5 kualitas 5 syarat kesahihan hadis sahih. Semua sepakat yang 5 ini menjadi syarat sebuah hadis dikatakan sahih. Ittisalus sanad, sebab perawinya adil, dhabit, tidak ada sas, dan tidak ada ilat. Nah, jadi kalau seberapa akurat, yang pertama yang perlu ditentukan nilai akuratnya dari mana kita ambil. Standarnya apa? Karena semua hadis-hadis itu yang dicantumkan dalam kitab-kitab, semua itu adalah hasil ijtihad ulamanya. Kenapa kita berpegang kepada Sahih Imam Bukhari? Karena ijtihad Imam Bukhari dalam menyeleksi kitab itu begitu ketat. Dia yang paling ketat. Syarat Bukhari paling ketat. Maka secara logika itulah kualitas yang paling tinggi. Nah, begitu juga dalam kitab-kitab Muslim sesuai dengan kriteria mereka masing-masing, semua itu adalah ijtihad mereka. Tapi semua sepakat untuk menilai sebuah hadis itu sahih, kriterianya terpenuhi 5 syarat kesahihan hadis itu. Apalagi? Pertanyaan yang keempat, apakah keberagamaan model kitab hadis menunjukkan kemajuan atau justru kebingungan dalam ilmu hadis? Apa jawabannya? Keberagaman model kitab hadis menunjukkan kemajuan dalam ilmu hadis jika disertai dengan pemahaman yang baik tentang metode pengkajian hadis dan analisis yang kritis. Ini jawaban ChatGPT semua ini. Usah khawatir antum pakai AI tapi tak ngerti maksudnya. Nah, ini yang parah. Boleh pakai AI tapi ngerti maksudnya. Kadang kan dia memancing-mancing pertanyaan. Apakah perubahan-perubahan itu merupakan kemajuan? Iya, itu dinamika. Dinamika kemajuan. Nah, kita ilustrasikan begini. Dulu untuk mentakhrij hadis, mencari hadis dalam kitab sumber, itu awal sekali tentu secara manual. Karena itu terasa sulit, muncullah kitab-kitab yang ditulis dalam takhrij hadis yang menunjukkan kalau kita mencari hadis ini kamus-kamusnya, ini kode-kodenya secara manual. Sehingga untuk mencari suatu hadis itu di mana letaknya dalam kitab asli mungkin perlu waktu sehari 2 hari selesai. Kalau dulu mungkin berminggu-minggu. Sekarang kemudian muncul kitab-kitab takhrij mungkin sehari 2 hari selesai mencari sebuah hadis. Sekaligus mencari kualitasnya. Nah, lalu setelah perkembangan zaman muncul lagi produk elektronik atau produk laptop digital. Sehingga mencari hadis itu cukup dengan menekan beberapa huruf dalam hitung detik selesai. Kalau begitu, tentu ini kemajuan dinamika. Kenapa pada masa awal seperti masa sebelum Imam Malik, kenapa yang tidak muncul dari model penulisan hadis adalah kitab-kitab sahih? Karena kebutuhannya belum pada waktu itu dan belum memungkinkan. Seharusnya kan ketika terjadinya fitnah pada tahun 40 Hijriah dengan banyaknya tersebar hadis-hadis palsu, tentu yang seharusnya awal muncul itu adalah kitab-kitab hadis sahih. Kan gitu kan logika kita. 40 Hijriah mulai terjadi hadis palsu. Tahun 70 Hijriah itu puncaknya pemalsuan hadis. Mungkin sampai jutaan hadis sudah dipalsukan. Seharusnya yang pertama muncul kitab hadis sahih sehingga umat mudah. Kan gitu logikanya. Tapi perkembangan zaman belum memungkinkan untuk itu. Belum memungkinkan. Kenapa tidak memungkinkan? Karena untuk meneliti kesahihan itu perlu rihlah yang panjang, perlu ketekunan para ulama, butuh waktu. Nah, sehingga bukan kitab sahih yang muncul dulu. Tapi kebutuhan saat itu
Taruhlah mengumpulkan hadis-hadis saja dulu. Dari mana? Yang paling mudah caranya? Yang paling mudah diantaranya melihat siapa sahabat yang beriwayatkan. Muncullah kitab musnad. Jadi kitab musnad muncul sebelum munculnya kitab-kitab sahih. Sahih Bukhari setelah kitab musnad Ahmad. Jadi karena kebutuhan dan perkembangan zaman, dinamika, akhirnya muncullah berbagai macam model tulisan kitab hadis. Sama dengan Al-Quran, awal sekali pada masa Abu Bakar itu pengumpulan Al-Quran dalam dialek yang banyak. Kemudian pada masa Utsman, karena Al-Quran sudah terkumpul, disatukan dalam satu dialek Quraisy. Penulisannya pun juga tidak seperti sekarang. Para sahabat dulu kalau baca Al-Quran tanpa mengetahui huruf dan baris-baris mereka bisa. Tapi belakangan sudah banyak yang masuk Islam tak mengerti bahasa Arab, sehingga untuk baca Al-Quran perlu ditambah kode-kode. Muncullah baris-baris, muncullah titik-titik huruf Al-Quran. Berkembang lagi zaman, muncul pula juzuk, muncul pula rokaknya, muncul pula tanda wakaf. Itu belakangan, sesuai dengan kebutuhan zaman. Begitu juga kebutuhan akan tulisan kitab hadis itu akan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu adalah sebuah kemajuan. Itu akan dinamikanya akan terus berlanjut. Kalau dulu penulisan kitab hadis dalam kitab mungkin sudah selesai. Sekarang orang lanjut hadis itu dimasukkan secara digital sehingga memudahkan orang untuk mempelajari hadis. Tapi tidak boleh meninggalkan warisan hadis dari kitab-kitab yang ada. Karena kita tidak tahu, siapa tahu nanti suatu saat internet ini semuanya hilang. Nah, ini kan dunia maya. Kalau tak ada buku hadis mau kembali ke mana? Nah, jadi itu dinamika perkembangan. Bagaimana umat Islam itu semakin lama semakin mudah dan semakin cepat untuk mengenal hadis Nabi serta mudah untuk mengamalkan. Itu dinamika. Begitu juga dalam penulisan kitab hadis. Diawali dengan Muwatta, Musnad, kemudian kitab Sahih. Nah, itu kira-kira. Apa lagi? Habis. Baik, dalam makalah ini sudah cukup menggambarkan tentang model-model atau macam-macam penulisan kitab asli hadis. Sudah dijelaskan apa dimaksud dengan kitab asli? Apa itu kitab asli? Nah, kitab asli hadis itu kitab yang berisikan hadis-hadis Nabi yang mencantumkan hadis-hadisnya lengkap dengan sanad dari mukharijnya sendiri. Itu namanya kitab asli. Jadi hadisnya dicantumkan sanad dan matannya yang langsung bersumber kepada mukharijnya. Itu namanya kitab asli. Kalau begitu, Sahih Bukhari termasuk kitab asli? Sahih Bukhari? Iya, kenapa? Karena ada lengkap sanad dan matan dan langsung disandarkan atau penulisnya adalah Imam Al-Bukhari. Imam Muslim? Ya. Riyadhus Shalihin? Kita harus apa tidak? Riyadhus Shalihin? Tidak. Apa sebab? Karena hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin itu hanya mengutip hadis-hadis dari kitab asli seperti Bukhari, Muslim dan yang lain, tanpa mencantumkan sanadnya secara lengkap dan juga tidak ditulis langsung oleh mukharijnya. Ditulis oleh Imam. Siapa penulisnya? Riyadhus Shalihin? Imam An-Nawawi. Kapan dia hidup? Lahir 631, wafat 676. Berarti abad ke-7. Sementara kodifikasi hadis itu sudah dimulai pada abad kedua, puncaknya pada abad ketiga, abad keempat, kemudian sudah mulai menurun, sudah hampir selesai. Nah, kalau begitu Riyadhus Shalihin tidak termasuk kitab asli, karena tidak terpenuhi hal yang tiga tadi.
sanadnya tak lengkap karena dia bersandar kepada kitab asli yang lain. Nah, itu. Kemudian ini ada beberapa fase. Oke, ada zaman Nabi, hadis belum tercatat dalam kitab khusus, itu jelas. Tapi sudah ada yang menulis hadis. Walaupun secara umum Nabi melarang menulis hadis, tapi secara khusus ada sahabat-sahabat yang diberi izin untuk menulis hadis. Siapa contohnya? Abdullah bin Amr bin As. Kemudian Abu Sa'd dan lain sebagainya. Abad kedua Hijriah, ini baru pertama kali verifikasi hadis, ini sudah kita bahas pada masa Umar bin Abdul Aziz. Abad ketiga sudah mulai ulama memilih hadis yang benar disandarkan kepada Nabi. Artinya memilih hadis yang sahih dengan tidak sahih. Seperti Imam Bukhari. Kita fokus kepada model tulisan kitab. Pertama ada Muwatta. Nah, ini disusun memang motivasinya untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul pada waktu itu yang ditujukan kepada Imam Malik. Maka wajar kitabnya itu disusun berdasarkan kepada bab-bab fikih. Nah, itu Muwatta. Dan Imam Malik pun itu termotivasi karena ada perintah seorang penguasa waktu itu. Alangkah baiknya Imam Malik menyusun sebuah kitab yang berdasarkan kepada hadis Nabi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkembang atau ada pada masa dia. Nah, jadi itu Muwatta. Ini sudah disampaikan. Kemudian Musnad, apa yang menjadi titik utama dari penamaan Musnad itu? Nah, apa? Kalau dikatakan kitab Musnad, berarti kitab hadis yang ditulis bersandarkan. Musnad artinya bersandar atau disandarkan kepada perawi. Maka perawi yang menjadi penyandaran itu adalah sahabat atau perawi pertama. Perawi pertama baik itu sahabat ataupun tabi'in kalau hadis itu mursal. Makanya dalam kitab Musnad juga mungkin mencantumkan hadis mursal yang sandarannya itu adalah tabi'in. Stressingnya penulis kitab ini adalah karena penyandarannya, artinya ditulis berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Itu disebut dengan Musnad. Al-Juzu, apa makna juzu? Bagian-bagian. Jadi kitab hadis yang disusun dengan cara mengumpulkan hadis-hadis yang mempunyai tema yang sama. Artinya ini hampir mirip dengan tematik. Hadis yang berbicara tentang masalah akidah, iman dikelompokkan dalam kitab iman. Nah, cuman di sini tidak ditulis secara khusus sebagai kitab hadis. Hanya dalam bab-bab tertentu atau beberapa bab saja. Itu namanya juzuk. Namanya kitab Al-Jihad, kitab Zuhud karya Ibnul Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak. Kemudian Fadhailul Quran, karya Imam Syafi'i. Itu adalah jenisnya kitab juzuk. Yang kemudian juzuk-juzuk inilah disaring lagi kemudian disatukan dalam kitab jami. Dalam kitab jami. Berikutnya ada kitab As-Sahih atau As-Sihah jamaknya. Nah, ini belakangan muncul. Setelah ulama seperti Imam Hanbal menulis kitab-kitab musnad, mengumpulkan hadis dalam kitabnya berdasarkan urutan nama perawi yang itu bercampur kualitasnya antara sahih, hasan dan dhaif, maka muncul ide. Seperti Imam Bukhari, itu pesan gurunya, alangkah baiknya kamu mengumpulkan hadis-hadis ini khusus yang sahih saja. Begitu juga kepada Imam Muslim. Kalau salah Ibnu Rahawai gurunya. Guru dari Imam Al-Bukhari. Maka dia lakukanlah itu. Dia kumpulkan hadis, melakukan rihlah, mengembara kemana-mana, mencari hadis, perawi, kemudian dia seleksi yang sesuai dengan persyaratan dia masukkan ke dalam kitab sahihnya.
Nah, yang dikenal dengan Al-Jami' Sahih Imam Al-Bukhari. Judulnya panjang, judul kitabnya. Nah, jadi hadis-hadis dalam kitab Sahih itu hanyalah hadis-hadis yang menurut penulisnya adalah hadis Sahih menurut persyaratan dia. Ingat catatannya, menurut persyaratan dia. Menurut persyaratan orang lain belum tentu. Jangan heran, kenapa ada hadis dhaif dalam kitab Sahih Ibnu Hibban? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Padahal namanya Sahih Ibnu Hibban. Tapi kenapa di dalamnya ada kenapa dalamnya ada hadis dhaif? Padahal judul kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Apa sebab? Karena persyaratan Ibnu Hibban itu dalam menilai suatu hadis sahih beda dengan ulama lain. Ulama lain agak ketat, Ibnu Hibban terlalu longgar. Di mana letak kelonggarannya? Di antaranya Ibnu Hibban mensahihkan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang majhul. Perawi itu majhul, tidak dikenal. Tapi tidak ada pula yang menilai dia kena jarah. Lihat muridnya orang-orang siqah, berarti dia pun siqah. Walaupun tidak dikenal, dia sahihkan hadis seperti itu. Jauh sekali dari persyaratan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau ingin menilai kesahihan itu, lihat perawinya, murid-muridnya, semuanya dilihat. Harus jelas penilaian jarah dan ta'dilnya. Ini tidak Ibnu Hibban, perawi yang tidak dikenal, dia nilai riwayatnya sahih dengan beberapa syarat. Itu yang membuat hadisnya dinilai dhaif. Jadi sahih menurut Hibban, tapi tidak sahih menurut ulama lain. Apa sebab? Karena ada perawi yang majhul. Dalam kaidah ulama lain, perawi yang majhul itu menyebabkan sanadnya terputus. Kalau terputus berarti hadisnya dhaif. Jadi wajar terjadi perbedaan pendapat dalam menilai kualitas hadis. Nah, tapi yang menjadi poin kita, kitab hadis sahih, kitab hadis yang menurut penulisnya itulah adalah hadis-hadis sahih sesuai dengan persyaratannya. Sesuai dengan persyaratannya. Tapi belum tentu sesuai menurut ulama lain. Nah, itu kitab sahih. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sahih Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah, dan lain sebagainya. Kemudian ada kitab Al-Jami'. Kenapa dikatakan kitab Al-Jami'? Karena penulisnya bermaksud mengumpulkan semua hadis-hadis dalam semua bidang agama. Ada hadis-hadis akidah, kumpulkan semuanya. Ada kitab Al-Iman, kitab Badul Khalqi, kumpulkan semua di situ. Ada kitab Wahyu, Badul Wahyi. Nah, kemudian masuk semua masalah fikih, kitab Toharah, kitab air, kitab tayamum, kitab wudu, kitab mandi, kitab haid, masuk kitab sholat, sampai kepada kitab tentang makan, pakaian, perang, aiman wan nuzur, semuanya masuk. Karena kitab ini berisikan hadis-hadis di semua bidang agama, maka disebut dengan kitab jami. Apa makna kata jami? Jami itu artinya mencakup, melingkupi, semuanya masuk ke situ. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Mengumpulkan, mencakup. Nah, itu kitab jami'. Kemudian ada yang menggabung. Dia masukkan kitabnya jami', tapi hadisnya dia seleksi hanya hadis-hadis sahih saja. Kalau begitu disebut kitabnya Al-Jami'us Sahih. Al-Jami'us Sahih seperti Al-Jami'us Sahih Imam Al-Bukhari atau Al-Jami'us Sahih Imam Muslim. Karena kitabnya itu mengandung semua hadis dalam semua bidang agama, kemudian hadis-hadisnya menurut penulisnya hanyalah hadis-hadis yang sahih. Maka disebut namanya Al-Jami'us Sahih. Nah, kemudian muncul lagi kitab As-Sunan. Mungkin yang pertama bisa dikatakan Sunan Abi Daud. Kenapa muncul kitab As-Sunan?
Karena penulisnya memaksudkan bahwa hadis-hadis yang dia cantumkan dalam kitabnya itu adalah hadis-hadis yang menjadi dalil dan hujah dalam bab-bab fikih. Maka dibuatlah kitab sunan. Hadis-hadis yang tidak mengandung dasar menjadi dasar dalam bab-bab fikih itu tak akan dimasukkan dalam kitab sunan. Jadi hanya hadis-hadis yang mengandung dalil atau dasar dalam bab-bab fikih. Maka disebut kitabnya kitab sunan. Tujuannya tentu untuk menyelesaikan berbagai persoalan fikih melalui hadis Nabi. Nah, beda di sini kalau kitab sahih semua hadisnya yang dimasukkan oleh penulisnya hanyalah hadis-hadis sahih, tapi dalam kitab sunan itu hadis-hadisnya bertujuan menyelesaikan masalah dalam fikih. Maka kalau menyelesaikan masalah dalam bab-bab fikih, maka hadis dhaif pun juga masuk. Apa sebab? Betapa banyak masalah fikih yang itu harus didukung oleh hadis dhaif. Tapi maknanya sejalan dengan hadis sahih. Banyak. Jadi hadis dhaif itu masih bisa dipakai untuk dalam bab-bab tertentu. Nah, dalam bab fikih juga masih bisa dipakai untuk sebagai penafsir ayat Al-Quran, dipakai untuk sebagai itibar, dan lain sebagainya. Dengan syarat tertentu. Tidak terlalu dhaif, tidak ada perawi yang diklaim sebagai perawi yang pendusta. Nah, tapi tidak terlalu dhaif. Maka masih bisa dipakai. Maka itulah kitab sunan. Karena kebutuhannya adalah untuk mencari dalil-dalil pada bab fikih. Muncul kitab sunan. Nah, ada kitab Al-Mustadrak. Apa itu kitab Al-Mustadrak? Apa arti istadraka? Nah, Mustadrak apa artinya? Pemakalah. Tidak ada di sini. Mustadrak itu bisa bermakna sesuatu yang ditemukan. Artinya hadis-hadis yang dicantumkan dalam kitab Mustadrak, hadis-hadis yang tertinggal ditemukan, yang seharusnya ada dalam kitab yang lain karena sanadnya sama, tapi hadisnya tak ada. Maka sanad yang sama tadi, karena hadis tak ada, disebutkan hadisnya dalam kitab Mustadrak dengan sanad yang sama. Maka muncullah kitab Al-Mustadrak alas Sahihain. Siapa penulisnya? Abu Abdullah Al-Hakim An-Nisaburi. Dia kunyanya Abu Abdullah. Menulis kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini yang dia wafat tahun 405 Hijriah. Itu Al-Hakim. Kenapa dia tulis? Karena dia melihat begini. Perawi-perawi Imam Bukhari yang hadis-hadisnya sudah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ternyata sanad yang sama juga meriwayatkan hadis lain yang tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari. Secara logika sanadnya sama, sanad Imam Bukhari dan Muslim, tapi matan hadisnya tidak disebut dalam Bukhari dan Muslim. Seharusnya kan sama. Maka diteliti oleh Abu Abdullah Al-Hakim, hadis yang tidak dicantumkan dalam kitab Bukhari Muslim, tapi sanadnya sanad Bukhari Muslim, dia susun dalam kitab itu sendiri, itulah kitab Mustadrak. Sanadnya sanad Bukhari Muslim, tapi matannya tidak ada dalam Bukhari Muslim. Berarti hadis yang tercecer dari Bukhari Muslim, dia tulis sendiri, dia masukkan dalam kitabnya Al-Mustadrak karena kesamaan sanad. Kalau sanadnya sahih Bukhari, tentu seharusnya sanad ini pun juga sahih. Hadisnya yang tidak dicantumkan matan dalam Sahih Bukhari seharusnya juga sama kualitasnya. Nah, itu kan logikanya. Maka dia tulislah kitab Al-Mustadrak. Hadis-hadis yang tercecer dari Bukhari Muslim dengan sanad yang sama, dia masukkan dalam sebuah kitab. Itu Al-Mustadrak. Yang berikut ada Al-Mustakhraj.
Apa itu al-mustakhraj? Lawan daripada al-mustadrak. Kalau mustadrak, sanadnya sanad Bukhari dan Muslim, matanya tidak ada pada Bukhari Muslim, dimasukkan ke dalam kitab al-mustadrak. Sekarang lawannya, matanya ada pada sanad Bukhari Muslim, pada matan Bukhari Muslim, sanadnya tidak ada, sanadnya berbeda, maka dia masukkan ke dalam kitab al-mustakhraj. Jadi kalau mustadrak, sanadnya ada pada Bukhari Muslim, matan tidak. Kalau mustakhraj, matannya ada pada dalam Sahih Bukhari Muslim, sanadnya tidak. Dicantumkan dalam kitab al-mustakhraj. Al-mustakhraj itu sesuatu yang dikeluarkan secara bahasa artinya. Baik, al-majmu'ah. Nah, secara bahasa arti sesuatu yang digabung. Cuman ada enggak nama kitab al-majmu'ah ini? Ya, kayaknya yang dimaksud al-majmu'ah seperti kitab Riyadhus Shalihin. Itu menggabung semua hadis-hadis dalam bab-bab tertentu. Dimulai dari bab ikhlas, semua hadis dalam kitab asli hadis dia gabung hadisnya dalam bab ikhlas atau kitab ikhlas. Lanjut kitab apa lagi? Taubat, kitab sidik, kitab sabar sidik. Itu dalam Riyadhus Shalihin. Itu namanya kitab al-majmu'ah. Termasuk juga barangkali kitab Bulughul Maram. Tahu kitab Bulughul Maram? Apa itu? Siapa yang menulis? Bulughul Maram. Ibnu Hajar al-Asqalani. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Jadi Bulughul Maram itu ditulis oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang hidup abad ke-9. Penulis Fathul Bari Syarah Imam Bukhari. Syarah Sahih Imam Bukhari. Itu Ibnu Hajar. Dia imam tertinggi pada masanya di bidang hadis. Amirul Mukminin fil hadis. Hidupnya sangat sederhana. Dia memilih hidup miskin, tapi karyanya sampai ini sangat luar biasa. Itu Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi dia tulis kitab Bulughul Maram ini itu sebetulnya dalam rangka mengajarkan anaknya. Anaknya menginjak usia remaja, dia ajarkan agama melalui hadis-hadis Nabi. Jadi dalam rangka mengajarkan anak itu, apa diajarkan? Dia tulis. Lahirlah kitab Bulughul Maram. Begitu lama itu. Mengajarkan anak, tulis, apa diajarkan? Sampai yang dia tulis itu sekarang menjadi kitab yang dipegang seluruh dunia dalam bidang fikih. Karena hadisnya berisikan hadis-hadis tentang fikih. Itu dalam Bulughul Maram. Nah, ada juga kitab Fadilatul A'mal. Kemudian yang berikutnya model kitab penulisan kitab As-Sarah. Sarah hadis. Kalau sarah tentu kita berisikan penjelasan makna hadis-hadis atau fiqhul hadis yang ada di dalam kitab-kitab asli hadis. Maka muncullah kitab sarah Sahih Bukhari. Apa kitab Sahih Bukhari? Sarahnya. Siapa yang tahu nama sarah kitab Sahih Bukhari? Ada Fathul Bari. Fathul Bari ada dua penulis, judulnya sama, Fathul Bari. Yang pertama ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, bermazhab Hambali. Yang kedua ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bermazhab Syafi'i. Judul kitabnya sama, Fathul Bari. Nah, Fathul Bari. Memang sebaiknya kitab ini dikaji. Ada kajian-kajian rutin. Ustaz secara pribadi kemarin berniat mengkaji dalam suatu pengajian khusus kitab Fathul Bari ini, tapi belum kesampaian. Mudah-mudahan nanti ada bisa buka sebuah kajian khusus mengkaji Fathul Bari. Ini luar biasa ilmu yang disampaikan oleh Ibnu Hajar berkaitan dengan sanad, rawi, matan, maknanya luar biasa.
dan itu akan sangat membuka cakrawala ilmu kita tentang agama. Syarah Muslim ada Syarah Imam Nawawi terhadap kitab Sahih Muslim. Abu Daud ada kitab Abdul Ma'bud. At-Tirmizi ada kitab Tuhfatul Ahwazi dan lain sebagainya. Itulah model-model penulisan kitab hadis. Ada lagi pertanyaan tentang itu? Ada? Kalau tak ada, kita cukupkan sampai